Shalom sahabat yang baik hati yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami. Engkau senantiasa memberkati kami, memberikan semangat baru setiap hari kepada kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu senantiasa menuntun setiap langkah kami, menjadi penentu dalam setiap pilihan kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Nehemia 4 ayat 14. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Jadi dong hutak kasih hehe maau huhut madok tu halak nasangap doho tu akka iduk doho tu pasipasi ni halak situan natorop. Unak kamu mabiar mida nasida sai paingot-ingot hamuma tuhani natibul jala nasokal sahani. Jala marporang mahamu humokop haha anggimuna, aka anak muna dohot burumuna, jolma muna dohot bagas muna. Janganlah kamu takut, ingatlah kepada Tuhan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melaksanakan tugas besar apapun pasti melelahkan. Selalu ada tekanan yang menimbulkan keputusasaan. Tugas tampak mustahil, tugas tidak pernah bisa diselesaikan, atau terlalu banyak faktor yang menentang kita. Satu-satunya obat bagi keletihan dan keputusasaan adalah fokus pada maksud Allah. Nehemia mengingatkan para pekerja tentang panggilan mereka, tujuan mereka, dan perlindungan Allah. Jika kita kewalahan karena suatu tugas, merasa letih dan putus asa, ingatlah akan tujuan Allah bagi hidup kita dan tujuan khususnya untuk sesuatu yang diserahkan bagi kita. Orang yang mengerjakan tembok menghadapi ancaman, serangan terus-menerus dari orang-orang yang tidak ingin melihat Yerusalem dibangun kembali. Ancaman dapat menghilangkan semangat. Ketegangan yang diciptakannya, kemungkinan adanya serangan tiba-tiba makin menambah keletihan. Nehemia mengambil langkah-langkah praktis yang bijaksana untuk menghadapi ancaman-ancaman, tantangan atau hambatan yang tidak menghendaki tembok Yerusalem itu dibangun kembali. Nehemia menempatkan penjaga pada titik-titik yang lemah. Nehemia mengingatkan para pekerja untuk selalu dekat dengan senjata mereka dan untuk bertarung bagi Allah, bagi keluarga, bagi bangsa mereka jika sebuah serangan terjadi. Nehemia mengadakan giliran tugas supaya sebagian orang berjaga-jaga sementara yang lainnya bekerja. Persiapan-persiapan untuk mempertahankan diri dan tetap terus-menerus mengerjakan pekerjaan itu akan membalikkan efek-efek ketakutan dan melemahkan semangat musuh. Rintangan dan musuh bisa membuat kita bekerja lebih cerdik dan lebih bijaksana, atau membuat kita meninggalkan tujuan kita dan cara hidup kita. Jika rintangan dan musuh berhasil mewujudkan hal yang terakhir, maka mereka telah menang meskipun mereka sebetulnya belum menyerang kita. Namun jika kita menyesuaikan cara hidup kita secara bijaksana sambil terus secara pasti hidup di bawah petunjuk-petunjuk Allah,
lawan akan gagal. Karena itu sahabat yang diberkati oleh Tuhan, apapun tantangan, ancaman yang datang menghadapi kita, firman Tuhan katakan, janganlah kita takut terhadap segala ancaman itu. Tetapi ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan lakukanlah segala sesuatu demi saudara-saudara, demi keluarga kita. Bekerjalah, lakukanlah segala sesuatu karena Tuhan. Karena kita senantiasa mengingat Tuhan di dalam bekerja dan kita mengingat keluarga kita, rumah kita. Sebab itu berasal dari Tuhan. Maka sahabat yang diberkati Tuhan, mari terus menjaga semangat, berjuang, melakukan segala sesuatu. Jikalaupun ada tantangan, ada ancaman, ingatlah firman Tuhan. Jangan takut, ingatlah kepada Tuhan. Lakukan segala sesuatu di dalam takut akan Tuhan. Maka tujuan Allah akan tercapai melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ada banyak hal yang mengancam kami, menghambat kami, tantangan kami dalam melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan Tuhan. Tetapi ketika kami mengingat Tuhan, ketika kami melakukan berjuang untuk Tuhan dan untuk keluarga kami, tentu Tuhan yang menolong kami, memberi semangat baru kepada kami setiap hari melakukan segala sesuatu. Kami percaya akan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.